Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang satu semuanya. Selamat pagi dan juga selamat berjumpa kembali dalam program khusus yaitu Satu dalam Pendidikan. Ya, mari kita belajar di Satu bersama Putra di sini melalui 107,8 Radio 1 FM, informasi sehat, cerdas, media, dan juga tentunya semoga saja Renjang satu semuanya di kesempatan pagi hari ini lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga senang sekali tentunya di sini kami Radio 1 FM bisa memfasilitasi ya dunia pendidikan yang masih kita belum bisa berjumpa pula ya dengan adik-adik kita yang bersekolah ya, belum bisa bertatap muka langsung. Dan juga tentunya kali ini masih bersama SMKN Negeri 1 Cisarua ya, Kabupaten Bandung Barat akan menyampaikan program luringnya melalui Radio 1 FM, dan juga ini juga bisa disimak melalui streaming dari Radio 1 FM, dan juga artinya siaran ini juga nanti buat adik-adik yang tertinggal pelajaran bisa membuka kembali YouTube 1 Channel dan melihatnya di sana ya. Jadi bisa diulangi kembali untuk melihat pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga di sini Putra sudah bersama dengan guru bahasa Jepang ya. Selamat pagi buat Bapak Rahmat. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Itu ohayo gozaimasu ya, harusnya selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Oke, selamat pagi ya. Dan juga buat adik-adik di rumah disimak baik-baik ya apa yang diberikan oleh Pak Rahmat ini, dan juga buat yang satu semuanya juga mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita ya untuk sama-sama kita belajar bahasa Jepang ya. Oke, buat Bapak Rahmat saya persilahkan Pak untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu, Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Ya, watashi wa Rahmat sensei desu. Ima watashi tachi wa Nihongo o benkyou shite imasu. Ya, itu artinya selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Apakah baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya Rahmat. Hari ini kita akan belajar kembali bahasa Jepang. Nah, modulnya untuk mempermudah pelajaran itu bisa dilihat di Google Classroom. Saya sudah share tadi pagi. Kalau belum sempat dicatat, bisa nanti setelah siaran bisa dicatat. Di halaman pertama kita ada nama-nama hari ya, itu kita lewat dulu. Kebetulan nanti penjelasannya belakangan gitu. Sekarang kita lanjut ke halaman 3 dulu. Halaman 3, di sana ada bulan ya. Kita akan belajar bulan dan tanggal. Nah, kalau misalkan di Indonesia kita belajar menulis titi mangsa, itu pasti nama hari, tanggal, bulan, baru tahun. Kalau di Jepang tidak. Kalau di Jepang terbalik, tahun, bulan, baru tanggal. Nah, karena tahunnya dipelajari nanti ketika kelas 11 tahunnya. Sekarang kita belajar bulan dan tanggal dulu. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, bulan ya. Kunci dalam belajar menghafal bulan dalam bahasa Jepang, kita harus hafal bilangan dari 1 sampai 10, yang mana itu sudah dipelajari waktu bab 2 ya, waktu kita belajar tentang nomor telepon. Kita belajar dari 1 sampai 10. Nah, bahasa Jepang itu kalau kita hafal dari 1 sampai 10, dari 0 sampai 10 maaf, itu udah sampai angka 99 itu insya Allah kita bisa hafal. Karena kuncinya dari itu, dasarnya dari sana. Baik, saya ulas dulu sedikit mungkin ya, bilangan dari 1 sampai 10-nya. 1 itu dibacanya ichi, 2 itu ni, 3 itu sang. Nah, untuk siswa-siswi SMK 1 Cisarua, bila ada kata N di belakang seperti angka 3 ya, itu dibacanya bukan san, tapi sang. Jadi setiap ada kata N di belakang sebuah kosakata itu dibacanya ang. Jadi di sini ditulisnya san, dibacanya sang itu ya. Saya ulangi lagi ya. 1 itu ichi, 2 itu ni, 3 itu sang, 4 itu yong atau shi, 5 itu go, 6 itu roku, 7 itu nana atau shichi, 8 itu hachi, 9 itu kyu,
atau ku, 10 itu ju. Nah, di sini ada angka 11 sama 12 karena bulan sampai ada 12 bulan ya. Angka 11 itu Juichi. Angka 12 itu Juni. Nah, nanti di halaman 4 akan kita bahas tentang angka 11, angka belasan dan puluhan ya. Ada rumusnya nanti. Di bawahnya itu ada nama-nama bulan. Apabila kita sudah hafal dari angka 1 sampai angka 10, bulan itu tinggal kita tambah gatsu aja. Gatsu itu artinya bulan ya. Gatsu itu bulan. Jadi di Jepang itu nama-nama bulan tidak dinamai seperti di kita Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Tidak seperti itu. Atau di bahasa Inggris January, February, March gitu, April, May, June gitu. Enggak. Di Jepang nama-nama bulan itu dihitung berdasarkan urutan. Tinggal ditambah gatsu di belakangnya. Jadi kalau bulan Januari, bulan pertama itu karena bulan pertama dan pertama itu adalah ichi, satu itu adalah ichi, maka Januari itu ichi gatsu, artinya bulan ke-1 gitu ya. Februari ni gatsu, ni itu 2, gatsu itu bulan, jadi bulan kedua. Begitu juga Maret, Maret sang gatsu. Sang itu 3, gatsu itu bulan, jadi bulan ketiga gitu. Nah, di sana ada yang di bold ya, yang hurufnya ditebalkan. Itu bulan April, bulan Juli, dan bulan September. Bulan April itu bulan keempat. 4 itu ada yong atau shi. Nah, yang dipakainya sekarang mah bukan yong, tapi shi. Nah, jadi April itu Shigatsu, bulan keempat, bukan Yonggatsu, bukan. Jadi April itu Shigatsu ya. Terus bulan Juli itu bulan ke-7. 7 itu kalau kita lihat di catatan di atas, 7 itu kan ada Nana dan Shichi ya. Nah, yang dipakai itu bukan Nana, tapi Shichi sekarang mah khusus untuk bulan mah. Jadi yang dipakai itu Shichi. Jadi bulan Juli, karena bulan Juli bulan ke-7, jadi Shichi Gatsu. Begitupun bulan September, bulan ke-9. Bulan September itu Kugatsu, ya, bukan Kyugatsu. Jadi patokannya, kalau bilangan Jepang itu, kalau misalkan dari awalnya angka 4-nya pakai Yong, pasti angka 7-nya pakai Nana. 9-nya pakai Q gitu. Kalau 4-nya pakai Yong, jadi Yong, Nana, Q. Tapi kalau misalkan yang 4-nya dipakainya Shi, berarti 7-nya Shichi, 9-nya Ku gitu ya. Begitu. Itu penjelasan sedikit tentang bulan ya. Jadi bulan ini asalkan kalian hafal dari bilangan 1 sampai 10, insya Allah bulan juga hafal. Tinggal ditambah gatsu aja. Nanti 11 sama 12-nya saya jelaskan ya. Nah, kita setelah bulan kita ada tanggal nih, ada tanggal di bawahnya. Tanggal ini kan dari 1 sampai 31 ya. Untuk kita menghafal dari 1 sampai 31, kita masih menggunakan patokan yang tadi saya bilang. Jadi harus hafal dari 1 sampai 10 dulu. Nah, ada rumusnya. Untuk menghafal angka belasan dan puluhan itu ada rumusnya. Misalkan ya, untuk bilangan belasan, kita lihat dulu ada A, bilangan belasan. Untuk bilangan belasan, rumus yang digunakan adalah 10 ditambah titik-titik. Jadi misalkan angkanya 11, bilangan belasannya 11. Jadi 10 ditambah 1. 10 kan bahasa Jepangnya, 10 tambah 1 kan 11 ya. 10 kan bahasa Jepangnya ju. 1 ichi. Jadi angka 11 itu ju ichi. Dari mana ju ichi itu? Dari 10 tambah 1 ju ichi. Nah, terus contoh lainnya misalkan angka 12. Dalam bahasa Jepang kan angka 12 itu Juni ya. Juni. Dari mana kita mendapatkan kata Juni? Dari 10 ditambah 2. 10 tambah 2 kan sama dengan 12. Jadi 10 itu tadi bahasa Jepangnya ju, 2 itu ni. Jadi
12 itu bahasa Jepangnya Juni, dari 10 tambah 2. Begitupun angka 13 ya. Angka 13 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, 10 itu Ju, 3 itu Sang. Jadi 10 tambah 3 sama dengan 13, Ju Sang begitu. 14 juga sama, tinggal kita tambah 4 aja belakangnya. 4 misalkan Yong atau Shi, bisa Ju Yong, Ju Shi gitu ya. Atau misalkan 15, 5 teh bahasa Jepangnya Go. Tinggal tambah aja 10 tambah 5. 10 teh Ju, 5 teh Go. Jadi 15 teh Ju Go begitu. 19 juga begitu. Misalkan 19 teh 10 tambah 9, 10 teh Ju, 9 teh Q, jadi Jukyu atau Juku begitu ya. Nah, itu khusus rumus yang 10 ditambah titik-titik itu khusus untuk bilangan dari 11 sampai 19, khusus untuk belasan saja. Untuk bilangan kelipatan 10 itu beda lagi rumusnya. Nah, untuk bilangan kelipatan 10 itu ada 10, ada 20, 30, 40, sampai 90 ya. Nah, untuk bilangan kelipatan 10 kita memakai rumus titik-titik dikali 10. Nah, titik-titiknya tuh diisi sama angka berapa dari kelipatan 10 yang akan kita jumlahkan. Misalkan 20. Berarti kita masukkan 2 kali 10 sama dengan 20 ya. Dalam matematika seperti itu. Nah, 2 itu bahasa Jepangnya ni. 2 itu ni, 10 itu ju. Jadi angka 20 dalam bahasa Jepang itu niju gitu ya. Begitupun sama angka 30. 30 berarti 3 kali 10. 3 itu sang, 10 itu ju. Jadi dalam bahasa Jepang angka 30 itu sangju. Nah, begitupun angka 40 dan seterusnya. 4 itu yong, 10 itu ju. 4 kali 10 yong ju gitu ya. 40 begitu. 50 juga begitu. Goju. 5 dikali 10 goju. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan angkanya? Kembali lagi kita ke angka yang paling kecil. Misalkan angka 20 ya. 20 itu tadi dalam bahasa Jepang niju. Dari 2 kali 10. 2 kali 10 20. Niju. Niju itu 20. Nah, saya gimana kalau misalkan angkanya 21? 21 nih, angka baru nih 21. Tadi kan 20 teh niju. Niju kita udah dapat ya, niju. Tinggal tambah 1 aja. 20 tambah 1 niju, 1 teh ichi. Jadi niju ichi begitu ya. Jadi kuncinya kembali harus hafal dari angka 1 sampai angka 10 begitu ya. 20 teh niju ditambah ichi, niju ichi. Sekarang gimana kalau angkanya misalkan 25? 25 dalam bahasa Jepang, angka 25 teh kita pisahkan dulu. 20 tadi apa bahasa Jepangnya? Niju. Niju. 5 bahasa Jepangnya go. Jadi 25 teh niju go begitu ya. Itu yang paling mudah, misalkan angka 20-an. Sekarang kita naik angka 30, misalkan 32 misalkan ya. Angka 32 dalam bahasa Jepang kita pisahkan dulu. Ada angka 30 ditambah 2. Tadi angka 30 dalam bahasa Jepang itu sangju. 30 teh sangju ditambah 2. Jadi sangju ni dalam bahasa Jepang begitu ya. Kita naik lagi yang paling susah, misalkan 56 ya. 5 dikali 10 ditambah 6 berarti ya 50. Misalkan goju ya, 6-nya roku, jadi goju roku begitu ya. Kita harus hafal dari angka 1 sampai 10 dulu. Ichi, ni, sang, yong, shi,
Go, Roku, Nana atau Shichi, Hachi, Q atau Ku dan Ju itu hafalnya. Jadi kita lihat dulu lihat ke belakang. Ke halaman 2 lagi. Di sana ada angka 11 ya, yang sebelum tabel nama-nama bulan tuh. Nah, itu kan 11. 11 itu Juichi ya di sana tulisannya. 11 itu Juichi. Nah, Ju-nya itu kan angka 10 tuh. Ju, Ichi-nya tuh angka 1, itu angka belasan. Juichi. Nah, untuk angka 12 itu bahasa Jepangnya Juni. Juni itu Ju-nya dari angka 10, Ni-nya dari angka 2. Jadi Juni. Nah, jangan tertukar dengan angka puluhan. Misalkan 12 mah Juni, 13 mah Jusang, 14 mah Juyong atau Jushi gitu. Jangan tertukar sama 20. Tadi 12 sama 20 jangan tertukar. 12 mah Juni, 10 tambah 2. Kalau 20 mah Niju. Balikannya 2 dikali 10 gitu ya. Paham ya? Jangan sampai tertukar, itu yang pertama. Jadi sekarang kita sudah hafal angka bilangan dari 1 sampai 99. Nah, jadi tinggal ditambah aja. Misalkan yang paling terakhir nih 99 yang agak susah nih. 99. 9 teh bahasa Jepangnya apa? Q. 9 teh Q. 90 teh berarti 9 kali 10 Q Ju. 90 Q Ju tah ditambah 9 Q Ju Q. Nah, gitu ya. Memang agak belibet nih untuk awal-awal yang baru belajar, memang rada susah. Tidak apa-apa apabila kita sudah jadi pembiasaan, silakan diucapkan berulang-ulang, nanti juga akan akan mudah kita ucapkan gitu ya. Begitu ya penjelasan tentang angka. Mungkin bagi ada yang ingin bertanya, silakan saya bisa share nomor WA saya 0856 5931 1415. Silakan WA saya di 0856 5931 1415. Jika ada pertanyaan ya sekarang silakan. Nah, itu penjelasan tentang rumus-rumus penyebutan tanggal dari belasan sampai puluhan ya. Nah, di halaman selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata tanggal. Nah, karena tanggal ini dari 1 sampai 10 itu bukan sesuai aturan angka yang tadi disebutkan ya. Jadi kita akan belajar dari tanggal yang paling mudah disebutkan dulu, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 31. Nah, karena tanggal 1 sampai tanggal 10 mah pengecualian. Itu mah pure, murni, harus kalian hafal dulu ya. Kita akan belajar dari tanggal 11 sampai tanggal 31 dulu. Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan angka 11 tadi bahasa Jepangnya Juichi. Nah, kalau bulan 11 bulan November gitu ya, bulan 11 bulan November itu bahasa Jepangnya Juichi Gatsu. Juichi Gatsu. Kalau misalkan tanggal 11 mah tinggal belakangnya dirubah saja. Tadi mah Gatsu bulan ya, sekarang mah Nichi. Nichi itu tanggal. Nah, jadi misalkan bulan 11 mah Juichi Gatsu, tanggal 11 mah Juichi Nichi. Tinggal bisa dilihat di sana tanggal 11 Juichi Nichi. Nah, cara bacanya begini. Dari tanggal 11 dulu ya. Juichi Nichi, Juni Nichi, Jusang Nichi, Juyokka. Nah, ini pengecualian ya, nanti dijelaskan. Jugo Nichi, Juroku Nichi, Jushichi Nichi, Juhachi Nichi, Juku Nichi, Hatsuka, Niju Ichi Nichi, Niju Ni Nichi, Niju Sang Nichi, Niju Yoka, Niju Go Nichi, dan selanjutnya sampai 31 ya. Nah, itu yang ditebalkan ada Juyoka tanggal 14, ada Hatsuka tanggal 20, dan ada Niju Yoka tanggal 24. Nah, itu teh
tanggal-tanggal yang tidak bisa dihitung berdasarkan aturan yang tadi saya bilang. Ya, dari 1 sampai 10 TA yang harus hafal. Itu mah pengecualian. Jadi itu mah memang harus benar-benar dihafal. Juyoka itu tidak ada di hitungan manapun Juyoka gitu. Itu mah murni harus dihafal. Sama tanggal 20 misalkan Hatsuka. Nah, 20 kan Niju ya tadi. Nah, di sini mah kok tanggal 20 jadi Hatsuka. Niju mah angka 20, Hatsuka mah tanggal 20. Pengecualiannya gitu ya penjelasannya. Nah, itu ya. Tanggal 11 sampai tanggal 31. Nah, kita lanjutkan ke tanggal, kita mundur dulu nih ke tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ini mah tanggal 1 sampai tanggal 10 karena kosakatanya susah, jadi memang harus benar-benar dihafalin ini mah. Nah, saya sebutkan dulu, kalian boleh ikuti ulang ya. Pertama tanggal 1, Tsuitachi. Bukan Suitachi, bukan Tuitachi ya, tapi Tsuitachi. Seperti mengucap huruf hijaiyah. Misalkan huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa. Gitu. Sa. Kalau misalkan sa mah ada vokalnya huruf A, ini mah huruf vokalnya U. Jadi cu gitu ya. Tsuitachi. Tanggal 1 Tsuitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 Itsuka, tanggal 6 Muika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka. Nah, ada yang mirip-mirip ya, jangan sampai tertukar. Pertama tanggal 3 sama tanggal 6. Tanggal 3 Mika, tanggal 6 Muika. Nah, itu beda ya. Nah, ada yang lebih mirip lagi. Tanggal 4 sama tanggal 8. Tanggal 4 itu Yoka. Tanggal 4 itu Yoka, tanggal 8 itu Yoka. Nah, jadi tanggal 4 mah Yoka, ada tasjidnya. Kalau dalam bahasa Arab mah Yoka gitu ya. Kalau tanggal 8 mah Yoka. Jadi kalau kalian menemukan huruf vokal O dan U yang sama, yang beriringan gitu ya, seperti di tanggal 8 ada Yoka gitu ya, itu dibacanya bukan Youka, bukan seperti itu ya, atau dibaca Yuka, bukan seperti itu, tapi dibacanya 2 harkat panjang misalnya. Jadi Yoka gitu ya. Tetap jadi O-nya jadi panjang. Yoka, bukan Youka tapi Yoka gitu ya. Paham ya? Nah, sama halnya seperti tanggal 10. Tanggal 10 kan ditulisnya Touka ya, tapi dibacanya bukan Touka. Toka gitu. O-nya panjang. Toka gitu ya. Paham ya sampai situ? Materi kita memang masuk ke mulai materi yang agak-agak susah ya, jadi tolong didengarkan dengan jelas supaya paham semuanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh harus dihafalkan. Terserah mau dinyanyikan, mau bikin lagu sendiri gitu biar cepat hafal, itu mangga silahkan, gimana kreativitas masing-masing. Yang penting si tanggal-tanggal ini bisa dihafal sama kalian gitu ya. Saya akan baca sekali lagi. Silakan diucap ulang di rumah untuk tahu bagaimana cara bacanya. Pertama tanggal 1 Tsuitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 Itsuka, tanggal 6 Muika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka, tanggal 11 Juichi Nichi, tanggal 12 Juni Nichi, tanggal 13 Jusang Nichi, tanggal 14 Juyoka, tanggal 15 Jugo Nichi, tanggal 16 Juroku Nichi, tanggal 17 Jushichi Nichi, tanggal 18 Juhachi Nichi, tanggal 19 Juku Nichi, tanggal 20 Hatsuka, tanggal 21 Niju Ichi Nichi, dan seterusnya. Itu mah sama ya semuanya.
sampai tanggal 31. Nah, itu tanggal-tanggalan. Nah, dalam penulisan titi mangsa, seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa penulisan titi mangsa di bahasa Jepang itu sedikit berbeda sama sekali, bukan sedikit lagi, maaf. Berbeda sama sekali dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, penulisan yang pertama itu pasti tanggal, yang kedua bulan, terus disusul sama tahun. Nah, kalau di Jepang itu kebalikannya. Jadi yang ditulis itu tahun dulu. Tahun, bulan, dan tanggal. Karena tahunnya belum dipelajari, pelajarannya nanti di depan ada lagi. Kita belajar cara menulis bulan dan tanggal terlebih dahulu ya. Nah, contoh misalkan, yang paling gampang dulu kita menulis tanggal 1 Januari ya, tanggal yang paling awal 1 Januari. Kita di Indonesia mah kita tulis dulu tanggalnya tanggal 1, bulannya bulan Januari gitu ya. Kalau di Jepang mah bukan 1 Januari, bukan tanggal dulu yang ditulisnya. Bisa dilihat di contoh di halaman selanjutnya ya, di halaman ke-6. Nah, di sana ada contoh 1 Januari. Jadi yang ditulis itu bulannya dulu. Januari, bahasa Jepangnya Ichi Gatsu. Karena Ichi itu 1, Gatsu itu bulan. Jadi Januari, karena Januari bulan ke-1, jadi Ichi Gatsu dalam bahasa Jepang. Ichi Gatsu, Tsuitachi. Tsuitachi-nya itu artinya tanggal 1. Jadi bulan 1, tanggal 1. Dalam bahasa Indonesia mah 1 Januari gitu ya. Nah, yang kedua contohnya misalkan yang agak ke tengah-tengah nih, yang agak susah. 10 Juni misalkan ya. 10 Juni. Juni itu Juni itu bulan keberapa? Januari, Februari, bulan ke-6 ya. Bulan ke-6. 6 itu bahasa Jepangnya apa? Roku ya. Roku. Bulan itu bahasa Jepangnya apa? Gatsu. Jadi bulan Juni itu bahasa Jepangnya Rokugatsu. Nah, tanggal 10 bahasa Jepangnya apa? Toka ya. Jadi Rokugatsu Toka. Terus misalkan yang agak susah nih, tanggal 11 Agustus. Nah, Agustus itu bulan keberapa? Silakan dihitung dulu. Agustus bulan keberapa? Bulan ke-8 ya. Bulan ke-8. 8 teh bahasa Jepangnya apa? Hachi. Hachi bulan Gatsu. Jadi Hachi Gatsu. 11 tanggal 11 bahasa Jepangnya Ju Ichi Nichi. Jadi 11 Agustus bahasa Jepangnya Hachigatsu Ju Ichi Nichi. Nah, seperti sekarang misalkan tanggal 9 Oktober. 9 Oktober itu, Oktober bulan ke-10. 10 itu Ju. Jadi bulan Oktober teh dalam bahasa Jepang Jugatsu. Jugatsu. Tanggal 9 bahasa Jepangnya Kokonoka. Jadi Jugatsu Kokonoka. Tanggal 9 Oktober. Paham ya sampai situ? Nah, misalkan kalian mau nulis tanggal ulang tahun kalian, tanggal lahir misalkan tanggal 30 Desember. Nah, itu rada panjang nih, 30 Desember. 30 Desember. Desember itu bahasa Jepangnya Junigatsu. Junigatsu, bulan ke-12. 30 itu Sangju Nichi. Jadi 30 Desember Junigatsu Sangju Nichi. Nah, begitu ya. Silakan kalian tulis nama-nama tanggal lahir kalian masing-masing ya di buku ya sebagai latihan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sebuah teks cerita ya. Ini berasal dari mitos, cerita mitos yang ada di kesastraan Jepang ya. Tapi maaf sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa
WA saya di 0856 5931 1415. Sekali lagi bisa WA di nomor HP Sensei 0856 5931 1415 gitu ya. Nah, kira-kira penjelasan tentang bulan dan tanggal mah hanya seperti itu ya penjelasannya. Kuncinya adalah hafal dari 1 sampai 10 ya. Berkali-kali Sensei bilang hafal dari 1 sampai 10, insya Allah hafal dari 1 sampai 99. Nah, berikut tadi yang Sensei jelaskan adalah aturan cara tata tulis titimangsa dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya Sensei akan membacakan sebuah cerita mitos yang ada di Jepang. Judulnya ini adalah Anata Nanen Umareru. Artinya tahun berapa kelahiranmu? Kelahiranmu tahun berapa gitu ya? Kira-kira begitu. Tahun berapakah kelahiranmu? Anata Nanen Umareru. Ceritanya begini. Mukashi kami sama ga Dobutsu tachi ni itta. Ichigatsu tsuitachi no asa, watashi no uchi e kitara. Ichibang me kara junibang me no mono ni tetsetsu na shigoto ga ageo. Nah, jadi artinya itu Mukashi kami sama ga Dobutsu tachi ni itta. Jadi Mukashi itu artinya dulu ya, dahulu. Kami sama itu artinya Tuhan. Menurut kepercayaan mereka ya, atau dewa ya yang sering kita kenal gitu. Dobutsu tachi itu ada para hewan ya, mulai dari singa semuanya, kura-kura gitu, harimau, tikus, kucing gitu, domba, kuda gitu ya. Mukashi itu artinya tadi dahulu. Kami sama ga Dobutsu tachi ni ita. Jadi dahulu dewa berkata kepada para binatang. Ichigatsu tsuitachi no asa, watashi no uchi e kitara, ichibang me kara junibang me no mono ni tetsetsu na shigoto o ageo. Jadi barang siapa yang datang ke kuil, Ichigatsu tsuitachi no asa itu tanggal 1 Januari, barang siapa watashi no uchi e kitara, barang siapa yang datang ke kuil, ichibang me kara junibang me no mono taisetsu no shigoto ageo, akan diberi tugas atau pekerjaan oleh dewa tersebut gitu. Tapi hanya 12 hewan yang duluan datang ke tempat kuilnya gitu. 12 hewan itu akan diberi pekerjaan oleh dewa tersebut. Neko wa kami sama hanasuga yoku kikoena katakara nezumi ni itsu to kita. Nah, neko itu artinya kucing ya. Neko itu artinya kucing. Kami sama tadi artinya dewa, hanasu itu pembicaraan, kikoena katakara itu kurang mendengar. Karena si kucing ini kurang mendengar dari pembicaraan kami sama dari dewa, nezumi ini itsu to kita. Dia nezumi itu artinya tikus, itsu itu kapan. Nah, dia bertanya ke tikus, kapan cina kita teh harus datang teh? Nezumi wa futsuka to uso ita. Kata tikus ya. Kata tikusnya tanggal 2, cina bohong gitu si tikusnya. Nah, padahal yang disuruh datang teh tanggal Ichigatsu tsuitachi, tanggal 1 bulan Januari gitu ya. Tapi si tikus bohong ke kucing tanggal 2, cina bohong nanti gitu. Nah, lalu di paragraf kedua, Ushiga Saiso ni kami sama no uchi ni tsuita ga ushi no senaka ni wa nezumi ga kosori no teita. Nah, ushi itu artinya sapi, saiso itu artinya pertama. Kami sama tadi udah. Uchi teh artinya rumah atau kuil ya. Tsuita ga teh artinya datang. Jadi yang pertama datang ke kuil tersebut itu sapi. Nah, ushi no senaka ni wa nezumi ga kosori no teita. Ushi tadi sapi, senaka itu artinya perut, nezumi itu artinya tadi tikus, kosori no teita artinya mengendap-endap. Nah, karena si tikus ini pengen jadi hewan yang pertama yang datang ke kuil, akhirnya dia mengendap-endap, menyelinap ke perutnya sapi. Nah, gitu ya, kira-kira begitu.
Doaga aita tokini nezumiga tobi orite ichibang ni nata. Nah, ketika pintu doa itu artinya pintu ya, udah dijelaskan minggu kemarin. Doaga aita tokini, ketika pintu terbuka, nezumiga tobi orite, si tikus teh melompat masuk, akhirnya jadi nomor 1. Ichibang ni nata, akhirnya menjadi nomor 1. Soshite Nibang kara nijubang no dobut suga kimata. Selanjutnya setelah si tikus masuk, dari hewan dari nomor 2 sampai hewan ke-12 akhirnya sudah berkumpul semua. Kimata itu masuk atau berkumpul ya. Kami samaga ita. Lalu dewa berkata, kotoshi wa nezumi to toshida, nezumi no shigoto wa kotoshi umareru hito tachi o mamoru kotoda. Nah, si dewanya berkata begini, kotoshi wa nezumi no toshida. Tahun ini adalah tahunnya tikus. Nezumi no shigoto wa kotoshi umareru hito tachi o mamoru kotoda. Itu artinya tugas yang tadi dibilang oleh dewa kepada para hewan yang 12 pertama masuk itu adalah melindungi orang-orang yang lahir pada tahun tersebut. Karena tikus yang masuk pertama ke kuil, jadi tahun pertama ini adalah tahun tikus namanya gitu ya. Jadi kan orang-orang dari literatur Cina tuh gitu ya, ada tahun ayam, ada tahun monyet, ada tahun kuda gitu ya. Ada yang tahun harimau gitu, ada yang lahir tahun tikus gitu ya, ada yang tahun sapi gitu ya. Jadi berdasarkan berdasarkan hewan-hewan seperti itu. Nah, tahun pertama itu yang ditetapkan oleh dewa itu adalah tahun tikus. Nah, tikus teh, si hewan-hewan ini tujuannya ditugaskan oleh dewa adalah untuk melindungi orang-orang yang lahir pada tahun tersebut gitu. Nah, paham ya? Maitoshi junbang ni shigoto shite ni jubang made shigoto shitara mata nezumi no toshi ni naru. Nah, jadi setiap tahun tugas ini berurutan sampai ke hewan 12, ke-12 hewan itu selesai, baru nanti kembali lagi ke tahun tikus. Jadi setelah tikus ada sapi, misalkan tahun tikus, tahun sapi, tahun apa gitu ya. Balik lagi ke tahun tikus lagi gitu setelah 12 tahun gitu ya. Nah, sekarang kan siswa-siswi yang kelas 10 tahun 2003 ya, sekitaran tahun 2003 kurang lebih. Nah, itu tahun apa itu bisa dicari nanti ya. Nah, konotoki di paragraf terakhir, konotoki kara maitoshi nezuminen ushitoshi nadoto yu. Nah, hewan-hewan sudah sepakat semuanya akhirnya tahun pertama adalah tahun tikus. Karena nah ini ada selanjutnya, neko wa okureta kara shigoto ga moraina kata. Nah, neko itu kan tadi kucing, okureta kara tuh terlambat, shigoto ga moraina kata. Jadi dia tidak diberi tugas atau tidak diberi pekerjaan karena si kucing terlambat. Nah, sore de neko nen mo naishi neko wa nezu mio miruto okareru imamo ikateiruda. Nah, karena si kucing terlambat, akhirnya sama dewa nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih tugas. Akhirnya kan di literatur Cina itu tidak ada namanya tahun kucing karena kucingnya dulunya terlambat datang, katanya ditipu sama tikusnya. Akhirnya kenapa sekarang kucing ngejar-ngejar tikus gitu, makan tikus? Nah, itu teh salah satunya penyebabnya dari sana. Itu menurut mitos kepercayaan orang Cina. Nah, nanti kalau misalkan ketinggalan dari terjemahan yang Sensei bilang, itu bisa dilihat nanti di YouTube Satuhu ya penjelasannya, karena teks yang barusan itu nanti ada pertanyaannya di bawah. Itu pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, jadi gampang. Pertanyaannya, pada tanggal berapa dewa mengundang para binatang untuk datang ke kuil. Nah, itu tadi udah dijelaskan tuh. Nanti kalau misalkan ketinggalan catatannya, silakan dicek di YouTube Satuhu Channel ya. Nanti akan diupload, mungkin rada agak siang ya diupload. Yang kedua, ada berapa jumlah binatang yang diberi tugas oleh dewa. Yang ketiga, tanggal berapa tikus memberitahu kucing untuk datang ke kuil. Nah, itu ya. Itu tugasnya, silakan
berserta modulnya ditulis di catatan di buku masing-masing, ditulis dengan rapi, nanti difoto beserta tugasnya, diupload ke Classroom ya. Saya tunggu sampai pukul 18 sore ini ya, harus sudah masuk semuanya. Ya, itulah penjelasan materi tentang hari ini, bulan dan tanggal, dan tugasnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada pertanyaan silakan hubungi Sensei ya, baik di Classroom atau di nomor pribadi Sensei yang udah di-share, atau bisa tanya ke wali kelas ya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.